gimana caranya agar video bisa direkomendasikan secara luas oleh YouTube. Katanya kalau mau biar direkomendasikan secara luas ya kamu harus memaksimalkan pengaturan di YouTube Studio. Misalkan tag-nya diperbanyak, disesuaikan dengan topik, dan juga ditambahkan dengan tagarnya yang banyak sesuaikan dengan topik. Benarkah kayak gitu? Aku pernah mikir kayak gitu, gengs, dan hasilnya sama aja. Videonya tetap sepi, penontonnya juga nggak banyak, nonton juga nggak sampai selesai. Jadi intinya yang paling utama adalah gimana caranya agar memang video itu dibutuhkan sama penonton, disukai sama penonton, bisa ditonton sampai selesai. Intinya gitu aja sih. Gak peduli videonya mau bagaimanapun, gak peduli nanti tagnya mau kayak gimana, gak perlu diisi tagarnya gitu, gak perlu. Sebenarnya yang paling utama adalah video kamu bagus, video kamu itu relevan sama apa yang diinginkan sama penonton, dan pastinya bakal rame. Itu yang paling susah. Ya jadinya memang kadang kita tertipu sama segala hal-hal yang malas mau ngomong. Jadi intinya ya kalau mau bikin konten yang kamu rame terus direkomendasikan terus menerus sama algoritma, ya intinya kamu harus bikin konten itu semenarik mungkin yang sekiranya bisa ditonton sampai selesai. Ya begitulah. Bahkan kalau semuanya kita bicara tentang niche video gitu kan, sesuaikan dengan topik. Misalkan mau jadi food blogger kayak, mau jadi gaming kayak, apakah mereka juga akan selamanya tetap setia sama penonton? Kayaknya enggak. Karena bagaimanapun mau sebagus apapun konten yang kita bikin, itu kadang ada bosannya juga. Penonton pasti bakal bosan. Misalkan kita analogikan seperti orang minum. Seperti kapankah kita momen terbaik untuk minum? Dan pastinya ketika sedang haus, itu paling bagus ketika untuk minum. Coba kalau setelah minum 1 gelas air, pasti rasanya sangat segar. Kalau minum yang gelas kedua, masih segar. Kalau untuk gelas yang ketiga, sudah kenyang. Pastinya nggak segar lagi. Kalau dikasih gelas yang keempat, udah melenek, guys. Itu artinya orang pasti akan menemukan titik jenuhnya. Nah, bagaimana caranya agar penonton itu tetap tinggi hype-nya? Mungkin saja videonya atau konten yang kita bikin itu selalu berbeda setiap uploadnya gitu, guys. Biar orang itu nggak cepat bosan dan penasaran terus. Kalau kelamaan kita bikin konten yang repetitif, itu bikin orang lama-lama juga udah tahu isinya sebelum nonton sampai selesai. Jadi bikin orang itu langsung pergi gitu aja, karena ya ngapain kita nonton hal yang sudah kita tahu sebelumnya. Ya kalau memang yang bikin susah itu memang niche-nya, itu kita niche apa? Niche hiburan kah? Bikin konten yang campur-campur tapi masih relevan sama nilai hiburan yang disajikan kita untuk penonton gitu loh, gengs. Paham nggak sih? Ya seperti itulah videonya. Ya intinya kalau kita bikin konten itu berusaha untuk hal yang nggak membosenin sih. Termasuknya adalah intensitas kita bikin konten. Maksudnya intensitas itu kita bikin konten itu uploadnya berapa kali sih? Misalkan kalau orang yang intensitasnya tinggi, bikin kontennya sehari sekali, bahkan bisa lebih gitu kan. Wah, jadi sering banget tuh bikin konten. Memang begitu tuh bisa cepet banget kita untuk mendapatkan engagement atau watch time-nya banyak dan tinggi banget. Tapi lama-lama orang bakal bosan. Malah justru harusnya itu adalah hal yang disukai oleh penonton. Lama-lama orang juga tertarik cari yang lain aja, cari hiburan yang lain, daripada kita kebanyakan nonton hal yang sama dalam waktu bersamaan gitu. Jadi intinya kalau kita bikin konten yang dengan niche-nya yang sama terus repetitif, pastinya orang akan bosan ya nonton video kita itu 7 atau 10 video secara beruntun mungkin kayak gitu. Dan lama-lama orang bakal ninggalin konten kita gitu. Ya intinya kalau semuanya bikin konten campur-campur aja nggak apa-apa sih, asalkan itu bisa viral setiap kita upload videonya. Kalau nggak gitu ya kapan kita akan berkembang ya? Ya sudahlah, sampai situ aja videonya, nanti takut kelamaan kepanjangan. Jadi ya seperti biasa video ini juga nggak akan ditonton sampai selesai. Bye bye.